Ini belum Pak, kebetulan Pak Aryan di sini, jadi nanti bisa komunikasi. Kemudian di sampingnya dari Gapotan Raso maju bersama Pak Harjoko beserta dengan tim. Sampingnya Pak siapa Pak? Izin Pak. Pak. Mas Suarso Lestari, satu lagi Pak. Asparan ya. Pendampingnya dari Pak Raso. Ya, Pak Taruda. Satu lagi Pak Antomi. Kebetulan ada inspektorat hadir ke abdelingnya sehingga belum bisa ikut di sini, diwakili Pak Taruna. Kemudian selanjutnya di samping Pak Pitor ada dari Koperasi Restorasi Anak Bangsa dengan ketuanya Pak Surage Kumar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Sekretaris ya, dan Pak Saprijal dan Dina beserta dengan Pak lupa saya Pak. Kamaludin. Oh ya Pak Kamaludin, siap. Kemudian sudah semua ya Kak ya. Oh siapa Pak? Siapa Pak? Izin Pak, siapa Pak? Oh kamu siap. Perlu juga biar kami tahu Pak. Silakan Pak, siapa Pak? Pak siapa Pak? Oh Pak Ilham Nasution dari Persekutuan Jaya. Oke siapa Ilham Nasution. Kemudian untuk Restorasi Anak Bangsa Pak, pendampingnya sudah 3 kali berganti Pak. Terakhir dengan Pak Pitor Utabara Pak. Mungkin nanti bisa komunikasi lebih lanjut terkait dengan pekerjaan di lapangan. Mungkin itu sebagai awalan karena tak kenal maka tak sayang. Selanjutnya adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang akan dibuka oleh saya. Kemudian yang kedua kata sambutan dari Ibu Kasubag. Yang ketiga pemaparan materi. Yang keempat penandatanganan dan penyerahan adendum SPJ yang semula dari Mental Sector menjadi operator pengelolaan menyesuaikan dengan Permentan 3 tahun 2022 Junto Permentan 19 tahun 2023. Kemudian selanjutnya perkenalan mungkin sudah tadi kita skip, sudah kita mulai di awal. Selanjutnya diskusi dan tanya jawab terkait dengan keluhan dan progres terkait pelaksanaan PSR kita. Yang selanjutnya makan siang bersama, kemudian foto bersama dan penutup. Kita memasuki acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Ibu Kasubag Administrasi Tanaman kepada Ibu Lina Tanjung. Waktu dan tempat dipersilakan Bu. Terima kasih Bapak Manuel Ano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam acara melihat report lah ya. Kita mengevaluasi progres dari rencana PSR kita melalui jalur kemitraan. Yang saya hormati Bapak-bapak yang mewakili sekaligus ketua, sekretaris dan bendahara KUD yang akan bermitra dengan PT PN 3 Persero. Yang saya hormati perwakilan dari distrik Labuan Batu 2 beserta tim, rekan-rekan kerja kita di seluruh kebun yang bakal menjadi pendamping bapak-bapak petani sawit rakyat kita yang saya hormati. Kemudian tidak lupa juga saya memohon maaf sementara ini Pak. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya pertama-tama memohon maaf kepada terutama bapak-bapak KUD mitra PT PN 3. Kenapa saya memohon maaf terlebih dahulu? Karena saya merasa juga prosesnya terlalu panjang. Proses terlalu panjang sampai kemarin puncaknya itu pertemuan di Kanayan. Pertemuan di Kanayan. Di situ terus terang besoknya terkhusus PT PN 3 dikunjungi oleh tim khusus percepatan dari Kementerian Pertanian dari Dirjenbu akibat dari pertemuan kita di Grand Kanayan. Saya mohon maaf terlebih dahulu kepada bapak-bapak terhadap keterlambatan
PTPN 3. Jadi Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati dan teman-teman dari tim calon pendamping petani sawit rakyat kita ini, bahwa dalam prosesnya kita tahu sama tahu dari mulai program PSR dengan peraturan menteri yang lama hanya jalur kedinasan, sekarang dibuka kemitraan, di kemitraan juga di 03 juga ada junto lagi, keluar lagi 2019. Proses yang sangat lambat itu kita sadari sama-sama adalah proses administrasi yang kebetulan tidak di bawah PTPN 3. Kita harus berhubungan dengan beberapa dinas ataupun beberapa kementerian lagi, dari mulai ATR BPN maupun Kementerian Kehutanan. Tadinya ada lagi Kementerian Lingkungan Hidup, masalah gambutnya gitu. Alhamdulillah di 2019 itu dipotong masalah perizinan tentang harus bebas dari lahan gambut. Itu perlu saya sampaikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan. Dan kepada rekan-rekan saya terus terang hari ini saya mohon kita tim dari PTPN 3 untuk ayo sama-sama kita melihat apa sih kendala nanti di lapangan. Karena ini memang merupakan program sawit rakyat yang betul-betul kita dari off-taker menjadi operator. Tanggung jawab kita sekarang, makanya ada adendum SPJ. Tadinya dari jalur kedinasan kita itu hanya pure off-taker. Mungkin Pak Habosan, Pak teman-teman yang lama, mungkin Pak Ude yang lama, Ekraso, Pasir Tuntung, Maju Jaya itu sudah pernah kita merealisasikan kita sebagai off-taker. Kita hanya tenaga pendamping pure di situ. Tapi di peraturan yang baru tidak boleh mitra harus menjadi operator di situ. Jadi nanti diskusinya kami Pak jangan takut, kami tetap memfungsikan diri kami tidak terlalu dalam di situ. Nanti silahkan sama-sama kita berdiskusi tentang bagaimana pelaksanaan replanting ini sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Dirjenbud. Karena nanti bakal ada monitoring, evaluasi, progress report dari tim surveyor dari dari Dirjenbud. Mungkin ini pengalaman kita yang lama hanya membedakan seperti fungsi kami mungkin Pak harus lebih banyak turun ke lapangan untuk bersama-sama memastikan rencana tanaman pulang ini harus sesuai dengan standar minimal kelas B, minimal itu kata-kata minimal. Tapi kita usahakan kita dapat kelas A supaya nanti produksinya sesuai dengan yang kita harapkan. Itu mungkin teman-teman sebagai pembanding program sawit rakyat yang lama dengan yang baru. Itu mungkin yang perlu saya minta. Kemudian bapak-bapak, terutama bapak-bapak pengurus KUD, sesuai dengan yang kita harapkan tadinya, kita coba sama-sama bekerja sama dari awal pemenuhan administrasi. Kita kemarin ada kita coba bayangkan mungkin dengan Permentan ini semua bisa berubah begitu. Ternyata kan itu juga yang kita hadapi. Di Grand Kanaya kemarin saya itu udah sebetulnya diundang ke situ dengan Dapki itu kita udah apalagi sini gitu loh. Dari mulai kita disampaikan Pak Indra ini kebetulan salah satu ketua asosiasi di Samade gitu ya. Ada asosiasi petani kita itu ada Samade, ada Apkasindo, ada satu lagi Aspek PIR. Nah, kita sering diskusi, dipanggil sama Dirjenbud, dipanggil sama kementerian, sampai kemarin di Pullman di Jakarta, kementerinya langsung Pak, menterinya langsung. Ya,
harus punya komitmen, ATR BPN-nya, kemudian Kementerian Kehutanannya, realisasinya begitu juga ya kita kan gitu. Nah kemarin tuh puncaknya juga gitu di Santika gitu juga. Mungkin saya yang bersuara keras kemarin ya PTPN 3, saya sampai minta tolong yang existing expire, saya sampai mengatakan demikian, expire tolong dispesialkan aturan mainnya. Itu saya gaungkan di seluruh Indonesia gitu. Sampai dengan kemarin juga Pak, sampai Pak Haposan terakhir WA saya, waduh marah bosku yang satu ini udah nggak pernah ya dia agak-agak gitulah WA gitu. Pak Haposan sabar, nanti saya langsung gini. Selesai kita WA-an, besoknya kebetulan langsung nggak tahu nih connect gitu ya. Saya sebetulnya sebelum Haposan WA, saya udah bilang sama Pak Manuel minggu depan kalau ini enggak juga, ayo kita ke kementerian karena saya sudah WA Pak Mulia. Nah, masalah surat-surat kita ini yang belum di-accept, terutama BPKH. Karena BPN saya tengok terakhir udah Pak Haposan udah semua udah. BPKH yang kita punya yang sudah kita letakkan lama di sana Pak, kemarin baru dua KUD. Nah di Grand Kanayan saya udah nggak ada ini lagi Pak. Saya ngomong di situ, saya bilang sampai saya gas habis, kita gas habis. Kenapa? Kasihan petani. Jangan dijanjikan terus sampai di kementerian jumpa itu manis-manis. Oh ya besok tinggal buat surat keterangan. Tolong kalian serahkan aja titik koordinatnya. Nanti kami tinggal overlay. Sampai saya bilang sama ATR BPN, saya bilang sama kementerian sama BPKH, saya bantu yang overlay. Tim kita pun bisa overlay. Bukan kami mau dilegalkan hasil overlay kami, tapi tolong untuk memperingan pekerjaan bapak-bapak. Tapi itulah yang kita alami sampai dengan saat ini. Nah, hasil dari pembahasan di Kanayan bapak-bapak sekalian, sampai besoknya berkunjung tim dari tim khusus kementerian itu yang dibentuk berkunjung ke PTPN 3, minta pembahasan lagi karena mereka merasa ragu apa betul gara-gara bebas tidak tumpang tindih dengan HGU yang dikeluarkan ATR BPN ini dengan yang dikeluarkan BPKH tentang lahan itu bebas dari lahan hutan, apa betul sampai sekian lama? Kami buat persentase Pak. Sampai itu kita itu kayak kemarin tuh gini sekali ya ngomongnya gitu. Nah kemarin ada salah satu dari pemerintah itu yang membilangkan enggak gitu, BPKH itu enggak gitu, kami punya gini-gini, diserang Pak, jadi diserang dia gitu loh, jadi diserang gitu loh. Nah besoknya tim mereka mau datang, Pak Timbas Gapi ngomong, Bu Rina boleh nggak terima dari tim khusus kementerian, tim khusus percepatan kementerian ini ke PTPN 3? Silakan Pak. Langsung jam 2 saya siapkan ruang tempat, kami berdiskusi di situ. Mereka tuh kaget gitu. Saya bilang, Pak kaget Bapak ini sudah kaget kementerian Pak, sudah juga kita sampaikan gitu. Kita presentasikan Pak dari mulai kita pertama kali mengurus PSL, KUD Ekraso, ya kan, KUD Pasir Tuntung, KUD Maju Jaya. Saya bilang nih, kita administrasinya dari tahun sekian Pak, TU-nya dilaksanakan tahun sekian, berapa tahun Pak? Saya bilang. Nah itulah perkembangan terakhir saya ceritakan hari ini Bapak-bapak. Dan pada saat di Grand Kanayan untuk sisa yang di BPKH, nah tuh kan, aku kan BPKH. Jadi saya bilang gini, di situ ada orang BPKH untuk bapak-bapak yang BPKH-nya belum keluar, sebagai basutan. Di situ dia langsung minta sama saya, mana Bu yang belum keluar? Beliau bilang begitu. Oh, yang belum keluar ini. Oke, saya kasih waktu 1 minggu ya Pak. Saya bilang langsung. Tim khusus turun ke PTPN 3 itu sudah bilang, oke Bu Rina, kalau memang kayak gininya, karena kami persentasekan. Ini loh Pak, KUD ini tahun sekian baru TU-nya. Tahun sekian lurusnya, tahun sekian ini di mana Bu macetnya? Ya di ATR BPN. Dulu ada gambut lagi dan ada bebas dari hutan. Cuma ini Pak.
Ini Bapak tahu, digitasinya sudah kami kasih semua, gitu loh. Itu sampai kemarin mereka itu nanya, atau mungkin ini nanti turun, mereka nggak ada yang turun lagi nih Pak, digitasinya udah kita kirim, kita kasih, bahkan kami tawarkan, ayo kalau nggak kami overlaykan, nanti kalian tag saja overlay kami, jadi gampang. Oh enggak, mereka nggak mau. Oh gampang, seminggu. Sampai saya bilang lagi gini, kami datang ke kantor dinas itu Pak, jawabannya gini, tim kami lagi keluar. Kami perusahaan juga Pak, direksi kami keluar. Yang namanya direksinya keluar, Bapak Badu keluar atau Bapak Badu cuti, tapi penandatanganan jabatan dia itu masih bisa, karena ada pejabat pelaksananya di situ. Ini enggak Pak, kami datang hari ini, oh tim kami, oh kepala kami keluar, 2 minggu lagi baru datang. Hah? Gimana nggak 1 tahun kita tunggu ini, saya bilang. Nah itulah perkembangan terakhir, dan ini barusan limit waktu dari pertemuan di Grand Kanaya sampai dengan hari ini itu sudah putus. Tadi beritanya katanya hari ini ditandatangani BPKH yang kita yang belum. Mudah-mudahan besok sudah bisa kita ambil. Diambil oleh KUD ya. Masih tertutup. Sudah. Yang ngambil kita. Pak, oke ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan besok bisa itu langsung bisa gini. Nah terhadap perjanjian yang lama maupun yang adendum hari ini bisa kita serahkan. Sudah kita serahkan hari ini semua Pak. Adendum sudah selesai. Semalam kita kebut, kita kejar adendumnya. Ya, karena apa? BPKH keluar, kita langsung buat adendum. Sebetulnya perjanjiannya kan kemarin sudah selesai, tapi karena ada perubahan peraturan, kita operator nanti nolak, daripada nolak, bagus cepat-cepat kita adendum. Itu ininya Pak. Nah, jadi langkah kita ke depan, bapak-bapak maupun yang mewakili tim pendamping dari PTPN maupun bapak-bapak dari KUD, kita usahakan besok dari BPKH datang adendum sudah selesai semua. Yang BPKH-nya belum selesai pun adendumnya sudah kita selesaikan. Berarti kan semua persyaratan sudah bisa kita upload, ya. Nanti insya Allah kalau sudah kita upload, saya minta tolong di capture aja Pak hasil uploadnya, nanti kirimkan ke Pak Manuel Ano. Kalau bisa Pak, kalau besok bisa semua sudah mengupload, tolong segerakan capture hasilnya atau di foto aja, kirimkan ke Pak Manuel Ano. Kami akan berusaha untuk ke Dirjen Bun mempercepat itu diverifikasi. Itu sekarang langkah kita Pak. Nggak bisa, harus kita kejar karena ini sudah bulan Juni besok. Lusa udah bulan Juni. Jadi itu mungkin pembuka dari saya. Saya rasa kalau untuk persentase nggak usah lagi lah, karena udah saya jelaskan ini semua ke bapak-bapak. Nah, pada saat nanti kita mungkin buka ruang diskusi aja di sini. Kita ruang diskusi, dan saya mohon di dalam diskusi kita hendaknya memang kita membangun lah bapak-bapak bagaimana supaya proses ini cepat dan proses pelaksanaan TU-nya bisa segera kita laksanakan dengan hasil yang kualitasnya yang betul-betul sesuai dengan standar. Mungkin itu dari saya. Nanti selanjutnya mungkin lebih bagus kita buka ruang diskusi pada hari ini sehingga semua bisa mempercepatlah pelaksanaan PSR melalui jalur kemitraan yang khusus yang bermitra dengan PTPN 3. Satu hal yang saya lupa Pak, saya minta tolong kalau umpamanya ini nanti insya Allah ini bisa kita coba verifikasinya cepat datang, cepat turun, karena kan nanti verifikasi itu kan dilakukan oleh surveyor yang langsung ditunjuk oleh Kementerian Pertanian lagi sekarang. Tadinya kan surveyor dari BPDPKS karena kemitraan ini enggak, sudah dibalikkan ke
ke Dirjenbun. Jadi nanti surveyor dari Dirjenbun kita usahakan cepat turun, atau kalaupun ada revisi-revisi yang diinginkan dari BPDPKS terhadap upload, kita usahakan secepatnya kita penuhi sehingga surveyor cepat masuk. Nanti insya Allah Pak, saya minta tolong kepada Bapak-Bapak, mungkin ini saya tahu jawabannya, ini sebagai contoh. Kalau mungkin ini yang berhasil cepat, mungkin teman-teman kita yang lain bisa kita rekrut lagi untuk pelaksanaan PSR selanjutnya. Mudah-mudahan dengan kejadian yang terakhir di Senayan dan dengan komitmen adanya tim khusus percepatan di Labuan Batu